Dek, Nung. Nggak tahu. Oh. Tadi itu punya fotografer kamu. Iya. Oh, fotografer kamu apa fotografer itu? Fotografer pribadi. Wah, nggak pas. Ya mana pas supervisi? Pas aku supervisi tahu di kamu tuh enggak kan pas ya, pas aku Kayaknya gue nggak bisa nge-review. nanti aku ngambil dari sini Iya. Nanti kirimin ya Nanti pokoknya. dari sini kita milih yang mana yang paling bagus aja. Kita jadi coach lagi nih. Iyalah. ya. Udah ya, dilaporkan. Kalau itu nggak bisa dipakai sih. Mulai dari mana, Bu? Ulang kan? Dari pertama, nggak setengahnya aja. Sampai bener ini. Bilang aja. Ya Dari awal. ulang lah, iyalah. Ya Allah. Sekali selesai. Tahu matinya tadi di pas mana? Mana sih? Hah? Minum Lah iya, lah gua tadi makanya kan gua ngeliat 14 menit. Kalian berdua tadi udah 14 menit. aku 13.20. Ini 14 di sini ya? Di situ 14:07, 14:10. Jadi yakin. Tadi bilang, Makanya kok di kamu bisa 13 nggak dia? bilangnya. Sudah pas tuh kan? Kurang dikit. Enggak. Ups, yups. Oh ya, Robi. 19. Yuk. Apanya? Pas ya? Udah. Kita nggak usah lama-lama ya. Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan praktek coaching. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Yohanika Maria Siska sebagai supervisor, Ibu Nunung sebagai coach, dan Ibu Dia sebagai coachee. Sebelum kami melaksanakan kegiatan praktek coaching ini, saya akan melakukan prasupervisi kepada coach kita kali ini. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabar Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bu Nunung gimana? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allah. Wih, semangat sekali nih Bu Nunung ya. Ya Allah. Bu Nunung, kali ini Bu Nunung akan melaksanakan kegiatan coaching ya dengan Bu Diah selaku coachingnya. Dan bagaimana nih Bu Nunung? Menurut Bu Nunung, kompetensi coaching apa yang akan Bu Nunung kembangkan dalam kegiatan coaching kita pada siang hari ini? Ya. Insya Allah saya ingin mengembangkan, mendengarkan secara aktif Bu Ika selama proses coaching tersebut. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Mudah-mudahan ya Bu Nunung ya, sesuai dengan harapan. Ya. Kemudian bagian kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan observasi kepada coaching Ibu? Insya Allah saya akan melakukan secara spesifik observasinya mengenai kemitraan ya Bu Ika. Di situ saya bisa membangun komunikasi dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat membangun komunikasi, kemudian juga dapat menemukan solusi atau titik temu dari seorang coach itu tersendiri. Intinya adalah dapat menemukan titik temunya ya Bu ya. Betul sekali. Luar biasa. Nah, kemudian Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa indikatornya? Oke, mudah-mudahan dengan adanya proses coaching ini kami bisa atau saya dapat menemukan solusi gitu, solusi dari setiap permasalahan coaching. Kemudian juga ini menjadi salah satu proses saya menjadi seorang coach dan juga memperkaya khazanah keilmuan saya, bagaimana saya dapat mendengarkan secara aktif ya Bu ya, karena salah satu proses coaching yang membutuhkan kehadiran yang penuh adalah mendengarkan secara aktif gitu. Baik Bu, kayaknya tidak perlu berlama-lama ya Bu, silahkan saja Ibu lanjutkan untuk kegiatan praktek coaching Ibu dengan Ibu Dia selaku coachingnya. Silakan Bu Nunung. Ya, terima kasih Bu Ika. Mohon izin Bu Nunung. Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam.
bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Masya Allah, Budia, saya lihat Budia hari ini kurang ceria nih Budia. Ada masalah apa ini Budia? Iya, dibalik rasa semangat saya tadi sebetulnya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya terkait dengan masalah di sekolah nih. Ada beberapa rekan saya, rekan sejawat saya yang bisa dikatakan lemah dalam penggunaan IT seperti itu. Kemudian menurut Budia nih dari perbincangan insya Allah percakapan hari ini nih, menurut Budia apa sih yang Budia harapkan dari bincang-bincang kita hari ini? Baik, saya sih berharapnya ya Bu Nunung, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Nunung saat ini, setelah ini saya dapat menemukan solusi dari masalah yang tengah saya hadapi saat ini. Mudah-mudahan Budia bisa mendapatkan solusi terbaik ya, kemudian juga mendapatkan titik temu dari permasalahan yang Budia hadapi saat ini ya betul. Kemudian Budia boleh nggak diceritakan nih secara detail apa yang Budia alami atau rasakan sampai saat ini? Iya, baik Bu Nunung. Jadi sebenarnya saya nih punya beberapa rekan sejawat di sekolah saya yang bisa dikatakan sudah berusia sepuh ya seperti itu atau bahkan menjelang pensiun, di mana beliau-beliau ini masih lemah atau bahkan tidak bisa dalam penggunaan IT, di mana saat ini tuh zaman semakin canggih, sementara kita sebagai pendidik, sebagai guru dituntut untuk bisa menyelesaikan segala administrasi kita, tentunya dengan menggunakan IT atau seperti laptop yang seperti itu ya. Jadi masalahnya ini berdasarkan usia ya, karena guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang kan berbeda gitu, dimana guru zaman dahulu mungkin lebih banyak dengan tulisan, tapi yang sekarang nih dengan penguasaan atau penggunaan IT seperti itu. Jadi bagaimana kolaborasi antara guru zaman now gitu ya, kalau boleh dikatakan, kemudian dengan zaman old gitu ya Budia ya. Bagaimana nih rencana Budia untuk mempersatukan atau berkolaborasi antara kedua belah pihak gitu ya. Mungkin ada rencana dari Budia itu sendiri seperti apa? Iya, jadi saya sendiri ini sudah memiliki rencana ingin mengumpulkan beberapa rekan sejawat saya yang beliau-beliau ini bisa atau mampu menggunakan IT dengan baik. Kita membuat kelompok kerja kecil untuk membantu teman-teman guru kita yang sudah sepuh atau yang belum bisa menggunakan IT dengan cara menggunakan penggunaan laptop secara sederhana, misalnya saja dalam belajar mengetik ya, menggunakan Word, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas administrasi atau hal-hal kecil lah, seperti membuat soal dengan mengetik sendiri tanpa perlu menunggu-nunggu dibantu sama teman-teman yang lain seperti itu. Insya Allah bagus sekali idenya tuh Budia ya. Bagaimana sih mempererat atau membuat kolaborasi antara kedua belah pihak gitu ya Budia, itu sangat, menurut saya sangat sulit sekali ya, untuk zaman bu guru zaman bagaimana kita bisa di guru zaman now-nya juga bagaimana bersikap atau membantu ya, harus dengan melatih kesabaran gitu kan ya, salah satunya juga harus bersabar, terus diajari bagaimana gitu ya. Nah itu membutuhkan effort yang sangat luar biasa ya Budia ya, untuk mempertemukan kedua belah pihak itu menurut saya ya. Kemudian nih Budia, menurut Budia komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Budia lakukan? Iya, dari rencana saya tadi dengan membuat kelompok kerja itu ya, alhamdulillah saya itu memiliki rekan guru yang solid. Jadi setelah dibuatkan kelompok kerja ini, kita berkomitmen, kita akan terus melakukan bantuan atau bimbingan kepada guru-guru yang memang perlu bantuan untuk belajar IT. Jadi kita terus memotivasi mereka, terutama dengan niat mereka juga yang ingin belajar. Jadi kita terus memberikan motivasi, terus memberikan bantuan dan bimbingan secara intensif dan berkelanjutan seperti itu. Nah, siapakah nih yang akan membantu Budia dalam melaksanakan langkah-langkah rencana Budia ini? Iya, tentunya ini semua tidak lepas dari dukungan kepala sekolah yang memberikan supportnya, dukungannya untuk kegiatan-kegiatan positif ya yang telah kami rencanakan. Yang kedua yaitu tentunya
bantuan dari rekan-rekan sejawat yang memang benar-benar menguasai IT sehingga kita bisa berkolaborasi bersama di sekolah seperti itu. Ya, Masya Allah ya Bu Dia, luar biasa sekali rencananya, semoga terlaksana dengan baik. Kemudian juga tanggung jawab atau komitmen yang sudah Bu Dia utarakan tadi mudah-mudahan bisa Bu Dia implementasikan, mudah-mudahan istiqomah ya Bu Dia untuk kedepannya, jadi menjadi gaya hidup berkelanjutan ya, tidak hanya sampai di sini saja gitu ya Bu Dia. Kemudian Bu Dia, menurut Bu Dia dari hasil percakapan kita ini seperti apa tuh? Bagaimana perasaan Bu Dia gitu setelah kita bincang-bincang tadi ini? Alhamdulillah setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Nunung, saya merasa lebih lega, lebih plong gitu ya perasaannya, karena sudah bisa melepaskan beban pikiran saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi di sekolah seperti itu Bu Nunung. Masya Allah ya Bu Dia, luar biasa sekali ya Bu Dia. Kalau Bu Dia bisa memberikan KKM nih ya, menurut Bu Dia dari awal sampai saat ini di akhir percakapan ini, menurut Bu Dia rate Bu Dia tuh di mana nih gitu posisinya? Iya, mungkin kalau di awal tadi saya masih bingung dengan permasalahan yang saya hadapi, saya ada di posisi 6 ya, saya bingung bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Tapi ketika saya berbincang-bincang dengan Bu Nunung dan mendapatkan hasil atau solusi dari masalah saya sendiri, saya berasa saya bisa berada di posisi 85 sehingga saya bisa lebih meningkatkan lagi nantinya seperti itu. Kalau menurut Bu Dia 85 ya Mas ya, 90. Masya Allah. Barakallah ya Bu Dia. Ya Allah, alhamdulillah kita sudah menemukan titik temu, kemudian juga menemukan solusi, dan itu solusi itu sendiri juga didapatkan dari Bu Dia sendiri ya sebagai coach gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa kita laksanakan setiap beberapa bulan ya Bu Dia ya. Bagaimana perasaan Bu Dia dengan kasus yang berbeda ya Bu Dia. Mungkin itu saja Bu Dia. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ibu Nunung, terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Nunung ya. Alhamdulillah Bu Ika. Gimana tuh Bu Nunung? Masya Allah. Masih semangat? Semangat dong Bu Ika. Allahu Akbar. Akhirnya seperti apa Bu proses coachingnya? Senang sekali bisa melakukan proses coaching bersama Bu Dia, kemudian juga itu melatih diri saya menjadi seorang coach ya Bu Ika, dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu dapat memberikan khazanah ilmuwan kepada saya sendiri. Bagaimana nanti saya menjadi seorang coach yang lebih baik lagi nih ke depannya Bu Ika, bagaimana saya harus membaca-baca lagi studi literatur gitu ya Bu Ika ya. Baik itu dari jurnal ilmiah maupun dari buku-buku, mungkin kedepannya itu adalah salah satu yang harus saya lakukan gitu Bu. Luar biasa ya Bu Nunung ya. Nah jadi setelah kegiatan coaching tadi, apakah indikator ketercapaian tujuan yang Ibu harapkan tadi tercapai? Alhamdulillah Bu Ika tercapai, kemudian juga tadi sesuai dengan alur tirta ya Bu Ika ya. Jadi sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga rencana aksi apa yang akan dilakukan, serta juga komitmen atau tanggung jawab dari coach itu sendiri. Dan tadi solusi atau titik temunya sudah didapatkan dari coach itu sendiri Bu Ika gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah kalau menurut Bu Nunung ya dari proses coaching tadi ada di skala berapa setelah melaksanakan kegiatan coachingnya itu? Iya, kalau untuk di awal nih Bu Ika ya, saya memberikan rate itu 75 Bu Ika. Nah, setelah proses coaching itu dilalui gitu ya, saya memberikan nilai 90 Bu Ika. Wah, luar biasa ya, Masya Allah banget ya Bu Nunung ya. Alhamdulillah Bu Ika. Nah, kemudian nih Bu Nunung, kira-kira menurut Bu Nunung nih, kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan lagi? Menurut saya kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu Ika, secara penuh, karena tadi salah satu kompetensi yang paling esensial itu mendengarkan ya Bu Ika. Biasanya memang kita senang berbicara ya Bu Ika, Betul. mendengarkan, apalagi perempuan kan ya perempuan gitu, tapi untuk mendengarkan dengan penuh kesadaran, bagaimana kita fokus untuk mendengarkan itu adalah salah satu yang harus kita pelajari gitu. Mungkin nanti tadi saya akan memperbanyak kajian literatur dan lain sebagainya untuk mendengarkan secara penuh gitu, dan mudah-mudahan kedepannya bisa istiqomah melakukan proses coaching dan menjadi pengalaman yang sangat berarti, kemudian ke depan juga bisa saya terapkan gitu ya untuk anak didik saya.
Baik, terima kasih Bu Nunung, Bu Diah yang sudah melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Baik, kita akhiri saja ya Bu Nunung ya. Ya. Demikian tadi praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Bu Nunung dan Ibu Diah. Menurut saya selaku supervisor ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dan sudah terlihat juga alur tirtanya, di mana alur tirta itu adalah mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dalam kehadiran praktek coaching kita pada siang hari ini, Ibu Nunung selaku coach dan Ibu Diah selaku coachee itu telah melakukan kegiatan ini dengan baik, dan Ibu Nunung selaku coach itu bisa menjadi pendengar yang baik dari coachee yang menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kemudian fokus ya, Bu Nunung fokus dalam menjawab, atau mohon izin bukan fokus dalam menjawab, tetapi lebih ke memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coachee kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan semoga kemampuan coach kita dalam kegiatan coaching berikutnya dapat meningkat lagi. Demikian yang dapat kami lakukan dari kelompok kami pada kegiatan praktek coaching siang hari ini. Dan saya selaku supervisor mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati audiens semuanya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Semakin lengkap.